Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ini nuruti dari request teman-teman yang di DM lewat Facebook ya, sama Instagram. Katanya suruh review warna yang kemarin sempat saya jadikan story di Facebook maupun Instagram ya. Jadi di sini saya ada tiga pekerjaan. Jadi habis pulang libur lebaran kemarin tuh kesini tuh langsung numpuk pekerjaannya, antreannya kan banyak kebetulan, jadi nggak sempat ngerekord dari awal mulai ngupload chatnya. Cuman kita akan bicara baris besarnya saja. Misalkan teman-teman pengen membuat warna seperti halnya pada tiga pekerjaan motor yang saya kerjakan. Yang pertama ada motor Vario 160 ya, dengan warnanya ini telur asin sepertinya, seperti halnya warna telur asin Tosca, bukan biru loh ya, maksudnya bukan pure biru ke gelap bukan, atau biru ke apa itu namanya pastel bukan, tapi ini birunya ini biru unik. Jadi masih kebetulan di kota saya masih satu ini motor yang agak nyeleneh sendiri warnanya, tapi malah bagus, melain gitu loh, lain daripada yang lain. Untuk lembayungnya emas, jadi warnanya telur asin, tapi ketika dapat bias cahaya lembayung emasnya itu muncul. Gambaran pertama saya membuat warna ini seperti halnya ketika melihat itu warna dolphin blue ya. Kalau dolphin blue kan seperti biru nggak biru, ungu nggak ke ungu ya, cuman lembayungnya kan emas. Nah kalau ini saya buat larinya cenderungnya ke biru, jadi jadinya malah seperti halnya warna telur asin yang lembayungnya bias emas seperti halnya dolphin blue, tapi dia cenderung ke Tosca. Untuk membuat warna ini teman-teman yang mau coba-coba, jadi yang bahannya kita siapkan kemarin adalah Van Silver. Van Silver itu bronze yang lembut, kebetulan yang kita pakai semuanya tintanya dari AST, dan ada juga tinta dari brand lain, itu hanya untuk ngimbangi warna aja ya, tapi garis besarnya yang kita gunakan, maaf salah ngomongnya, yang banyak yang bahan yang kita gunakan memang kita coba-coba warna dari AST ya, coba-coba cari warna terbaru. Untuk bahannya digunakan pertama Van Silver, kemudian lembayungnya lembayung gold. Untuk perbandingannya lembayungnya lebih banyak. Kenapa di sini saya pakai Van Silver? Supaya tembakannya lebih gampang, jadi langsung naik warna. Misalkan teman-teman dari epoxy naik warna ini supaya cepat. Van Silver sedikit, coba aja sedikit dulu, kemudian lembayung lembayung goldnya agak banyak, kemudian ditambahi dengan Candy Tone Blue. Candy Tone Blue nya bisa teman-teman dari warna yang kemarin kita review ya, warna yang crystal blue itu loh. Crystal blue itu warna birunya biru bagus itu, dan itu bisa dikembangkan teman-teman. Jadi teman-teman yang seneng ngecat motor pemula, crystal blue stok aja di rumah, atau warna-warna lembayung ini kalau bisa stok juga di rumah. Jadi kalau mau eksperimen warna itu nanti gampang. Silver, lembayung gold, terus kristal blue-nya sedikit saja. Jadi setelah itu kita lihati, kemudian supaya lebih soft sedikit saya tambahi warna putih solid, tapi sedikit aja. Misalkan dari anggaplah 100 ml adukan ya, itu paling cuman 5% aja untuk warna putihnya, supaya ini warna yang dihasilkan itu lebih soft, lebih pelan, lebih kalem gitu loh. Hasilnya tuh lain. Kalau kita pakai tanpa warna putih bagaimana ya bisa, tapi kan softnya kurang, terus nutupnya juga kurang cepat gitu. Terus ketika lembayung ketemu dengan silver itu sebenarnya ya berseberangan ya, karena flashnya silver ini juga mematikan warna lembayungnya, jadi efeknya kurang kuat kalau dicampur seperti gini. Solusinya tetap teman-teman silvernya pakai silver yang blonnya lembut, jadi supaya kelihatan. Mungkin teman-teman yang pernah beli cat warna jadi dolphin blue atau ice blue, lembayungnya seperti itu, mirip seperti itu. Ini hanya kamera saya yang kurang begitu connect ya, maklum ini kameranya kamera tua, tapi hasil warnanya amazing, seneng, yang punya itu seneng banget. Terus untuk clear coat untuk Vario 160 ini aku pakai 6300. Yang masih jumpai atau menemui kendala di luar popeng itu jeruan, pressure-nya ditambah, mixing rasionya ditambah sedikit, atau
kalau nggak mau absorbnya kebanyakan, dalam artian kita nggak mau nambah thinner, berarti selain pressure dari jarak tembak yang dideketin ya, memang beda. Misalkan kita pakai 6300, habis pakai 6300 terus pakai 2100, itu gaya tembaknya sudah beda dan pressure-nya pun juga beda. Kalau misalkan jarak tembaknya juga beda. Jadi jarak tembak beda antara clear 2100-nya Belcoat, jarak tembak, pressure, sama apa ini namanya, spasi yo. Spasi kalau aku ketemu ya jujur, kalau 6300 itu tembaknya lebih berat daripada yang 2100. Jadi mau nggak mau hantamannya memang harus kita buat deket gitu. Kalau teman-teman mainnya jauh ya kan, kalau main nembaknya jauh, otomatis jerukannya akan lebih gede-gede. Terus karena ini sedikit banyak kalau dibandingkan dengan 2100 loh ya, dia kan flow time-nya lebih cepat kan, keringnya lebih cepat daripada 2100 kan, itu nanti akan hasil jerukannya akan sangat kelihatan banget. Jadi untuk ngakalinya bagaimana, yang sering tanya kendala jerukan ya ditembak pressure-nya dibuat mepet itu. Kalau teman-teman nembaknya jauh, jerukannya gede, terus nggak pede, ditumpuki lagi, yang harusnya ini clear-nya sudah cukup memberikan daging ideal, kalau terus kita tumpuk, ujung-ujungnya nanti hasil akhirnya pasti popping. Itu yang sering dijumpai di 6300 ya, apalagi kalau aplikasi siang hari yang sering tanya. Jadi kalau sudah pakai 6300 mendingan cari suhu aman, terus thinnernya yang slow, terus apa itu jarak tembaknya yang sedikit agak mepet, overlapnya agak cepat, gerakannya agak cepat, pressure-nya agak ditambahi. Misalkan di 2100-nya ini kita pakai 28 PSI ya, di 6300-nya kita pakai 30 PSI. Itu triknya supaya kita mendapatkan hasil clear coat yang flatnya flat ideal. Oke, untuk hasilnya seperti hanya di video depan tadi. Dan berikutnya yang project yang kedua dan ketiga ini warnanya kebetulan hampir sama. Jadi customer ini kota A, kota B, loh ketemu kok warnanya sama. Yang dipingin ini dari kemarin tuh dari video ya. Contoh yang dibawakan ke saya itu dari video. Terus konsumennya juga saya berikan penjelasan ketika kita menjumpai warna seperti gini ya, warna efek kamera efek yang dulu pernah kita bahas, antara warna real dan enggak realnya nanti ketemunya seperti apa tetap akan kita jelaskan. Karena apa? Nanti daripada customer kecewa, terus kalau bingung yo share aja video saya yang dulu, kamera efek kamera. Kalau misalkan ada customer, teman-teman kirimin linknya itu, bagaimana bedanya di kamera dan bagaimana hasil realnya. Untuk warna kebetulan hampir sama, jadi NMAX All sama NMAX New. Kemudian ada ide, oh ini kita buat apa itu sedikit beda aja ya, supaya nggak terlalu sama. Untuk yang pertama, untuk NMAX All ini saya terinspirasi dari bahan yang di kamera efek kamera Dolphin Blue. Bahan yang dipakai Dolphin Blue untuk membuat warna Dolphin Blue, tapi di sini tinta warna ungunya yang kita kuati atau kita banyaki. Jadi larinya bukan Dolphin Blue, Dolphin Violet gitu sederhananya. Jadi mulai dari lembayung gold, sama seperti hanya yang tadi lembayung gold, tapi ini aku pakai, oh ya silvernya tetap pakai dikit aja, lebih dikit daripada yang Vario 160 supaya nggak terlalu mematikan bias goldnya ya, dan juga supaya nutupnya cepat, karena motor 1 dan motor 2 ini dasarannya dasaran gelap semua, dasar media orisinal langsung saya naikkan tanpa dasar warna silver atau tanpa dasar warna epoxy ya. Jadi silvernya sedikit aja, terus kemudian lembayung gold, kemudian tinta birunya sedikit atau kristal birunya sedikit, baru kita tambahi dengan apa itu namanya, tinta violet atau candy tone violet. Terus tambahan bahan lainnya nanti yang di pekerjaannya kedua ya. Yang pekerjaan yang kedua ini, maaf, yang NMAX ini juga saya tambahin dengan magenta sedikit. Untuk magentanya kemarin kebetulan pakai brand lain karena AST punya aku habis. Pakai magentanya AST juga bagus, pakai magentanya. Tapi dia pigmennya kuat tapi encer. Terus kebetulan saya ada sisa magentanya saya tambah sedikit untuk memunculkan bias-bias ya warna magenta itu loh.
Jadinya seperti halnya dolphin blue tapi dia lebih lari ke ungu. Jadi dolphin violet tapi juga ada lah ya lumba-lumba warnanya ungu violet. Tapi terinspirasi aja. Terus yang pekerjaan yang ketiga untuk NMAX-nya ini saya kuatkan di warna softnya. Kalau yang NMAX agak kuat ke ungunya, kalau yang di NMAX New-nya ini saya buat agak sedikit lebih kalem lagi. Dengan mengurangi warna magenta, terus mutiara lembayungnya tetap kelihatan ada, silvernya sedikit saya banyai, terus saya tambahin dengan putih sedikit aja. Jadinya seperti apa itu namanya NMAX New yang ada pada video ini. Teman-teman silahkan coba. Terus untuk pekerjaan, untuk kedua pekerjaan ini yang NMAX all-nya pakai 6300 ya. Karena customernya minta budget clear medium. Jadi di sini itu saya grade A, B, C. Kalau grade yang paling standar ya biasanya aku pakai 4100, tapi jarang lah konsumen pakai 4100 karena apa itu namanya secara ya kalau untuk motor yang warnanya pengennya lain daripada yang lain, terus kalau glossnya seperti hanya clear 41 kan yo apa nanggung ya. Kemudian grade B nya aku biasanya pakai 6300, terus untuk grade C nya atau yang paling bagusnya clear yang HS nya aku pakai 2100. Jadi konsumen itu mesti saya apa itu namanya kasih pilihan. Terus kebanyakan tanyanya gini, Mas kalau clear yang standar yang paling murah itu selisih apa itu namanya hasilnya seperti apa ya? Aku jawabnya hasilnya seperti stiker gitu aja. Supaya apa ya? Supaya konsumen nanti akhirnya milih ke grade B. Kalau grade B kan clearnya sudah 21, minimal pakai 6300 ya kan. Jadi hasilnya white looknya lebih jos, dagingnya lebih enak, terus absorbnya nggak terlalu banyak. Terus kemudian kalau sudah grade A ya pakai 2100. Nah di sini aku akan juga cerita untuk hasilnya teman-teman sudah ya. Warnanya kalau mau perlu dicatat, jadi juga di sini juga saya cantumkan bahannya. Yang membedakan yang di clear, maaf, di pekerjaan yang ketiga di NMAX New-nya ini aku pakai clear coat 2100. Nah gaya tembaknya sudah beda. Kalau karakternya 2100 bagaimana? Misalkan teman-teman dengan mixing rasio yang ikuti TDS, kebiasaan pakai 6300 nya bilcode pindah ke 2100 nya bilcode pasti bingungnya apa, mesti sering menjumpai meler. Karena apa? Karakternya dia ringan ditembak, terus floatannya lebih panjang, lubernya lebih panjang gitu. Perasaan kita habis nembak ini layer pertama misalkan masih jeruk ya, terus kemudian di layer keduanya langsung kita tembak kedua basah, misalkan ada visit aplikasi dirasa kurang ditambah-tambah aja terus. Kalau 2100 itu akan rawan meler karena dia pertama ditembak memang kelihatan jeruk, tapi kalau sudah mungkin 10 menit atau 15 menit dia akan ngeflat dengan sendirinya. Biasanya yang terjadi insiden meler itu yaitu nggak pede dengan tembakan, tambahi terus pengennya langsung flat tanpa tahu kalau clear coat ini tetap akan mencari jalannya sendiri, mengikuti tekstur dari apa itu namanya cat bawahnya ya wis wassalam. Tapi kalau sudah catnya asal ideal layak, ini nanti flatnya seperti gini, mau ditembak 2 lapis 0112 seperti halnya yang saya aplikasikan pada NMAX ini ya, tembak 2 lapis jebret sudah, kita tinggal besok mesti hasilnya flat. Paling insiden itu ya meler kadang-kadang masih tetap menjumpai pada area-area yang mungkin nggak datar atau lekukan ya, cuman kan nggak akan parah. Kalau parah kan ya wis bingung juga kita sama kotor gitu. Untuk hasilnya teman-teman bisa melihat. Jadi yang kita bahas di sini ada cat, oplosan warna dan juga aplikasi. Yang mungkin biasa pakai clear HS 2100 atau mungkin pakai HS yang brand lain ya, ketika pindah 6300 pasti bingungnya kok clearnya jeruk. Nah ya kan, itu karena itu dia tembakannya harus powernya agak kuat memang kan. Ya memang 6300 kan belum HS ya kan, masih medium masih ya, belum HS belum gitu. Oke, hasilnya seperti ini. Nanti teman-teman silahkan aja praktekkan antara warna tadi dengan clear. Mungkin ada yang dipertanyakan di video ini tentang warna, tentang aplikasi clear, silahkan aja sampaikan di kolom komentar, nanti kita jawab.
Dan juga ada pekerjaan yang lain nanti yang masih pakai Recruit 2100 ya, dengan warna yang varian lain, tunggu aja di uploadan selanjutnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Ya, hasilnya sementara seperti gini. Habis nembak ya, tadi pas nembak masih hujan gerimis ya, jadi susah kita untuk apa itu namanya pindah medianya ya. Warnanya seperti gini. Sebenarnya aslinya ini soft, terus lembayunya lebih kelihatan, bias lembayunya goldnya kelihatan ya, karena lembayunya kita mainnya banyak ya tadi. Nah gini. Kalau dibandingin dengan Dolphin Blue, ini dia efeknya lari ke ungu. Kalau Dolphin Blue kan dia kan efeknya lari ke biru kan. Jadi ini kalau masuk konten kreator apa itu namanya jualan cat, wah wes sudah jadi bunglon ini. Kalau dibandingkan real dengan apa itu namanya Dolphin Blue, ya kayaknya lewat Pang Dolphin Blue. Kenapa saya bisa ngomong gitu ya? Karena saya sudah pernah beli dan nembak catnya seperti video yang dulu pernah kita bahas ya. Oke, kita tunggui 1x24 jam, besok sudah bisa dipasang. Oke, pagi harinya seperti gini jadinya.